Tuhan. Shalom semuanya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Hujan pertama di ibadah kita ya. Berarti tanda khusus ini dari Tuhan ya. Jadi selama kita ada ibadah, baru ini hujan di hari Minggu. Berarti ada berkat baru ya. Selamat datang juga Pak Hendro ya, puji nama Tuhan. Sehat ya Pak? Kayak baru pindah ya Pak ya ke Curug ya. Puji Tuhan, ada jemaat yang boleh, yang baru yang boleh beribadah di tempat kita. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini ada tema khusus yang kita mau pelajari, dan ini akan menentukan sepanjang tahun ke depan ya. Temanya adalah seluruh hidupmu bagi Tuhan. Amin ya. Sekarang katakan sebelahnya, seluruh hidupmu bagi Tuhan. Ayo Dara yang ngomong ke dia. Seluruh hidup, jangan ngomong sendiri. Seluruh hidupmu, kan seluruh hidupmu berarti kalau kamu ke diri sendiri seluruh hidup. Oh ya, ini saya sudah berbicara ke Bapak Ibu ya. Seluruh hidupmu ya. Sekarang ngomong ke diri sendiri, seluruh hidupku bagi Tuhan. Ayo, seluruh hidupku ya. Puji nama Tuhan. Sebelum saya masuk ke pembacaan firman Tuhan, ada satu ilustrasi, tapi ini penting ya. Ilustrasi atau bagaimana yang menggambarkan tentang firman Tuhan ini. Jadi satu hari ada seorang maklar ya, maklar rumah, atau dia jual beli rumah lah kerjaan ini, si maklar ini ya. Lalu dia keliling ke satu daerah, mungkin namanya Pengasinan kali ya. Daerah Pengasinan lah gitu ya, katakanlah seperti itu. Lalu dia lihat di satu rumah, ini bukan di komplek ya, rumahnya unik ya, rumah yang zaman dulu gitu ya. Lalu adalah seorang bapak-bapak yang sudah sepuh duduk di depan rumah gitu ya. Bapak-bapak itu sedang ngopi ya, ngopi sendirian di depan rumah ya. Lalu si pembeli ini lalu menghampiri bapak itu karena tertarik dengan rumah itu. Lalu dia berkata kepada bapak itu, "Pak, kita ngobrol-ngobrol boleh nggak?" "Boleh dong, boleh. Ngobrol lama, ngobrol ngalor ngidul." Lalu terakhir bapak ini nanya, "Bapak, kira-kira rumahnya dijual nggak?" Lagi duduk ngobrol tiba-tiba ditanya, "Rumah mau dijual nggak?" "Enggak lah Pak, enggak saya jual. Ini kan rumah dari mbah saya dulu, dari buyut saya dulu, dan dipesan rumah ini nggak boleh dijual gitu ya." "Oh gitu, beneran nih Pak." "Itu sekian deh Pak, kan harga rumah daerah sini sekian Pak harganya Pak, katakanlah 500 juta katakanlah ya, kita katakan 500 juta deh Pak. Di sini Bapak kalau jual mungkin 400 masih banyak yang mau, tapi saya mau 500. Bapak itu tetap berkata tidak ya, tidak. Jangan Pak, karena ini tetap, ini adalah leluhur saya punya, saya nggak akan jual. Oke, si maklar ini nggak hilang akal ya, nggak hilang akal. Oke, penawaran terakhir, Bapak nggak kehilangan rumah, Bapak tetap bisa tempatin rumah Bapak dan lain sebagainya. Saya cuma mau beli satu titik di rumah Bapak ya, satu titik. Kira-kira di mana yang boleh saya titik, dikasih spidol gitu, di titik. Oh ya udah, harganya berapa? Kalau cuma satu titik boleh lah gitu ya, saya bayar cash sekarang 10 juta. Bapak nggak hilang rumah, Bapak bisa tempatin, saya juga punya titik di situ, punya titik ya. Oke,
saya bayar 10 juta. Oke, saya terima 10 juta. Lalu boleh nggak saya bawa ke notaris? Boleh. Boleh. Itu notarisnya kebetulan tetangga. Lalu bapak ini dan si pembeli ini ke notaris, cuman beli satu titik. Jadi di rumahnya cuma dikasih titik di ruang tamunya situ. Ya, di sini saya mau Pak, cakep ini di ruang tamunya. Oke, boleh titik. Ya. Baik, pulang dari notaris, lalu si maklar ini bilang, Pak, ini saya punya paku, saya mau tempel di situ, boleh nggak? Oh, bapak juga nempelin yang lain tuh, ada kalender, ada ini. Saya cuma mau paku di situ, boleh? Boleh. Boleh. Lalu dia paku lah titik itu yang di ruang tamu itu, paku. Oke, siap. Nah, ini uangnya 10 juta cash. Wah, lumayan ini, bisa beli apa nih 10 juta ya, nggak ngeluarin apa-apa, rumah nggak terjual. Oke Pak, saya mau pulang, tapi kan saya nggak bisa tinggal di sini, ya. Saya mau tinggalin, dia ngeluarin dari tas apa? Dia ngeluarin ikan, lalu digantung, ikannya diikat. Ini gantinya saya ya Pak, ganti. Tempelin saya di situ. Kan itu bisa saya beli titik itu. Saya taruhin ikan sebagai gantinya saya. Sebagai gantinya saya. Oh gitu. Waduh. Tadi gua nggak mikir gitu ya. Oh bapak nggak bilang begitu dari awal. Tapi ya itulah. Begitu bapak itu pulang, nggak datang lagi. Sehari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu terjadi apa yang terjadi? Bau bu, bau busuk. Mau menggugat itu sudah dinotariskan, ya kan? Akhirnya yang terjadi, dia telepon si bapak itu, Pak, bapak ini ngerjain saya ini Pak. Ya sudah deh Pak, saya nyerah. Saya gugat itu nggak boleh. Akhirnya bapak ini menjual kepada si pembeli ini seharga 500 juta. Akhirnya rumah dia yang turun temurun itu kalah karena satu titik. Ya. Ini sebetulnya perumpamaan, tetapi ini begitu realistis dari dalam kehidupan kita. Ini adalah realita nyata yang terjadi sebetulnya dalam kehidupan kita. Gitu. Ya. Nampaknya dari luar hidup kita itu begitu bersih ya, indah. Yang suka bertaman, berkebun siapa di sini? Pak Agung kayaknya di rumahnya kalau bisa ada 500 meter lagi tanaman semua kali dia. Kalau bisa, oke, karena dia suka nanam-nanam dan lain sebagainya. Ya. Tetapi di dalam satu ruang kehidupan kita ini kadang-kadang menyisakan satu titik saja yang iblis masih bisa pegang, yang iblis masih bisa tancapkan paku kekuasaan di situ. Betul? Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan, yang harus kita waspada. Kita harus waspada terhadap hal itu. Kadang-kadang kehidupan kita itu jadi begitu pahit, tidak damai sejahtera, menjadi pemarah, pikiran nggak tenang gitu ya, karena masih ada satu hal. Kelihatannya yang lain oke, ekonomi ya, kerjaan adalah, penghasilan tetap ada, suami istri masih oke lah, baik dan lain sebagainya, anak-anak baik, tetapi kok kayaknya nggak damai sejahtera.
Nah, ini biasanya menyimpan satu hal. Nah, kita kembali kepada cara iblis untuk menguasai kehidupan kita. Iblis itu atau kuasa kegelapan atau apapun itu menguasai hidup kita itu biasanya tidak dengan frontal, keras. Dia ngirim 1000 setan gitu. Aku mau menguasai Pak Bambang, aku kirim 1000 setan. Enggak ya Pak, enggak akan. Tidak akan seperti itu. Yang dilakukan iblis biasanya dia justru menawarkan sesuatu yang sangat menarik, betul? Yang kelihatan tidak berbahaya bagi kita. Dan juga perhatikan, dia sering menggunakan celah-celah sekecil apapun yang ada dalam kehidupan kita. Celah-celah kita nggak sadar bahwa itu penting, tetapi justru itulah yang paling berbahaya kalau sampai iblis tangkap itu. Ya, perhatikan. Coba kita baca dari Efesus 4 ayat 27. Kita masuk firman Tuhan. Ini ayatnya singkat, jelas, padat. Mari kita semua panggil berdiri untuk kita membaca firman Tuhan. Cuman pendek. Ya. Kita baca dengan jelas firman Tuhan ini. Iya. 2, 3. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Yang berbahagia ialah barang siapa kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan kita. Di sini firman Tuhan dituliskan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ini di sini apa? Kesempatan. Tetapi kalau kita baca bahasa aslinya, ini bunyinya artinya lebih luas, bukan hanya kesempatan. Bunyinya adalah topos. Ya. Bahasa aslinya adalah topos. Topos itu apa? Topos itu adalah suatu tempat, wilayah, kedudukan, atau suatu kesempatan juga. Jadi nggak cuma suatu kesempatan, tapi dia juga memberikan suatu wilayah, suatu tempat, ya, bagi iblis. Ya. Artinya ketika iblis itu diberi kekuasaan sedikit saja, dia tidak akan membolehkan siapapun mengganggu gugat wilayahnya dia. Betul? Mau setitik saja, iblis tidak akan lepaskan kita sampai dia dapat seluruh hidup kita. Nah, itu bahayanya. Itu bahayanya. Ya. Dan pada pagi hari ini, siang hari ini, kita mempelajari ada 5 area penting yang kelihatannya nggak, itu mah biasa, manusia pasti punya hal itu. Nah, tetapi itu yang dikuasai oleh iblis. Nah, coba perhatikan ya, ada 5 area penting ya, yang sering atau yang hampir selalu iblis berusaha beli. Berarti kita dikasih, betul ya? Oh, mau minta berapa? Aku mau bagian itu untuk saya, kata iblis. Ya, gitu. Nomor 1, 5-5-nya ini punya kita, punya hidup kita, dan wajar kita miliki. Ya, nomor 1,
nafsu dan keinginan. Nafsu dan keinginan. Ya. Saya boleh tanya di sini, nafsu dan keinginan itu boleh nggak sih? Boleh tuh. Kalau orang nggak punya nafsu makan, gimana? Aku makan ada pizza, aku nggak nafsu makan, ya kan? Mau jalan-jalan nggak pengen, aku nggak kepengen jalan-jalan lagi, hidupku hanya di rumah menyembah Tuhan. Ada yang seperti itu? Aku nggak mau keluar lagi, hanya mau duduk saja di rumah, ya nyetel kaset, nggak kemana-mana. Mau masak, aku nggak nafsu lagi masak. Ada yang seperti itu? Itu namanya orang sudah nggak punya pengharap. Nafsu dan keinginan selama itu masih wajar, itulah kehidupan kita. Ada nafsu, ada keinginan yang nggak boleh dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh keinginan itu, gitu ya. Jadi nafsu dan keinginan itu sebetulnya wajar dimiliki manusia, wajar. Tetapi hati-hati, ya. Iblis itu bisa mengeksploitasi keinginan alami manusia itu untuk kesenangan, untuk kekuasaan, kekayaan, untuk kepuasan fisik, ya, kepuasan jasmani, mengubahnya menjadi nafsu yang tidak sehat. Ini dia, ya. Mengubah nafsu keinginan kita yang wajar itu disiram sama iblis menjadi nafsu yang tidak sehat. Ada yang salah dengan makan di sini? Nggak ada. Kalau bisa anak dikasih vitamin supaya nafsu makan. Kamu kasih, anakku kurus banget ya. Mah, beli itu vitamin biar dia nafsu makan, gitu ya. Masalahnya, ya, iblis langsung nempelin makan itu nggak apa-apa. Makan itu kan bergizi, ya kan. Jadi makan itu nggak dilarang. Lalu ada makanan, oh itu enak, itu bisa saja. Semua makanan dibeli. Sudah kenyang? Belum, kayaknya belum. Masih boleh itu makan. Jadilah rakus, berubah menjadi rakus, berubah menjadi nafsu makan yang berlebihan. Kalau firman Tuhan nggak pernah diposting, yang diposting apa? Makanan terus. Tuh, sedang ada di New York, makan. Sedang ada di Dieng, bukan jalan-jalannya yang dilihat, tapi makan. Ada orang yang begitu termotivasi dengan makan? Ada nggak? Ada. Ini tapi ini contoh ya, contoh kecil itu dari hal makanan. Nafsu itu macam-macam, ya. Ada yang salah dengan ngobrol? Nggak ada ya, di sini nggak sepakat, nggak ada yang salah dengan ngobrol. Tetapi tiba-tiba ada teman lama, teman kampus datang, ya kan? Itu dulu teman waktu di kampus, ya kan? Dan kebenaran dia bukan sesama jenis lawan jenis. Hewan, apa kabar? Oh, maksudnya manggil saya, nih Wan, gitu ya, bukan hewan. Hei Wan, apa kabar? Hai. Kalau saya ini kan ke bapak-bapak, nanti ternyata beneran ada teman kampus. Bahaya ya, kalau teman kampus saya laki semua. Ada sih 1, 2, 3 yang perempuan, tapi karena saya di informatik kebanyakan laki-laki gitu ya. Lalu
wah apa kabar, kamu udah berkeluarga, udah anakmu berapa, oke besok ngopi yuk. Nah mulai ya kan, ketemu besok, lalu setelah ngopi telepon 15 menit, lalu besok lagi setengah besok lagi satu jam, minggu depan ketemu lagi. Nah kadang-kadang keinginan itu terpacu karena disiram sama iblis. Nggak apa-apa kalau cuma ngobrol, nggak apa-apa ngobrol doang, ya kan? Ya. Mah aku ada reuni ya, reuninya tapi sampai satu orang. Bahaya ya, akhirnya terjadilah berselingkuh. Itu kita bahaya, kita ketika membiarkan nafsu dan keinginan kita dikuasai oleh iblis. Iblis selalu bekerja sama dengan pikiran kita. Boleh kok. Nah, bahaya kata-kata ini. Jangan segala sesuatu terus kita bilang boleh. Kita harus berhikmah. Ketika segala sesuatu yang sekalipun itu baik, kita boleh kok. Kita nggak pakai hikmat, pakai iblis bisa nempel di situ. Boleh. Semua itu cuman begini kok, cuman begitu. Nggak salah itu. Bahaya ya. Jadi nafsu dan keinginan itu adalah satu hal yang biasanya paling disukai iblis untuk tempelin. Makanya harus waspada. Nomor 2, yang kedua adalah emosi. Ya, sebelah katakan sebelahnya emosi. Siapa yang pernah emosi? Kok kenapa nunjukinya ke belakang? Oh sering. Oh karena fakta, iya betul. Di sini kayaknya semua hampir pernah emosi ya. Saya pun pernah emosi. Iya. Ibu Gembala pernah emosi. Kita semua pernah emosi. Emosi itu apa? Emosi adalah suasana hati, bisa apa saja, bisa itu dingin, itu atau seseorang itu sangat cuek, itu emosi juga ya. Tapi emosinya cool, ya. Emosinya dingin, mau diapain aja dingin, mau dia bikin salah dingin, mau bikin bener dingin. Itu ada orang emosinya seperti itu, tanpa ekspresi gitu. Tapi ada orang yang emosinya meledak-ledak, cuman ngomong dikit aja, gitu ya. Cuman ngomong biasa aja, marahnya kayak kalau bisa meledak semua di rumah gitu ya. Itu emosi macam-macam. Jadi orang dingin atau orang kelihatannya cool pun bisa emosi gitu ya. Apalagi kalau kita tidak menyalahkan ya, kalau ketika ada anak nakal bangun nggak, udah mau sekolah dibangunin susah gitu ya. Marah nggak bapak ibu? Marah, dimarahin kalau bisa malah. Berarti ini nggak disiplin. Boleh berarti ya, nakal seperti itu boleh. Lalu seperti tadi momennya suami tiba-tiba didatangin teman lama, tapi istrinya biasa. Oh naik mobil berdua, oh biasa, itu udah biasa. Goncengan berdua, oh ini teman lama, oh biasa itu. Kalau ada yang seperti itu namanya nggak wajar. Nggak wajar ya. Kalau istri cemburu itu wajar.
wajar, ya kan? Wajar. Tetapi jangan cemburuan, nggak boleh dibakar api cemburu, ya. Nggak boleh, ya. Jadi marah, cuek, dan apa, dan ekspresi emosi itu wajar, diletakkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah kita disebut manusia, karena kita punya emosi. Bahkan Tuhan Yesus pun dalam keadaan dia sebagai manusia pernah marah, betul ya? Pernah marah banget malah. Ini rumah Tuhan, kau jadikan sarang penyamuk. Keluar, dibongkar semua itu tukang dagang yang ada di gereja itu, semua itu diusir sama Tuhan. Marah kan? Tuhan marah ya, Tuhan pernah marah. Tetapi hati-hati, nah, iblis bisa menyiram bensin di atas emosi kita, menjadikan emosi kita ini menjadi menghancurkan, betul? Ya. Marah itu bisa diubah sama iblis menjadi kebencian. Cemburu bisa diubah sama iblis menjadi tidak percaya lagi, menjadi sangat takut kehilangan. Lalu orang bisa gagal. Di sini ada yang pernah gagal usaha, pernah apa, bisa ada. Saya pernah, dan itu wajar dilakukan, dialami oleh setiap manusia. Ya, gagal itu pernah. Tetapi di atas kegagalan itu iblis bisa siram. Kita menjadi putus asa, kita tidak punya harapan lagi, disiram. Akhirnya kehilangan damai sejahtera. Nah, itu yang tidak boleh. Anak-anak Tuhan tidak boleh kehilangan damai sejahtera. Amin. Makanya ketika marah itu, saya sering ulang-ulang juga, jangan sampai matahari terbenam. Jangan sampai. Akhirnya bapak-bapak atau ibu-ibu biasanya punya cara begini. Sebelum matahari terbenam, berapa menit lagi tuh, aku berhenti dulu. Nah, nanti udah matahari terbenam lewat dikit, mulailah. Kan Tuhan bilangnya jangan sampai matahari terbenam ya. Udah, aku berhenti dulu. Nanti begitu tenggelam, lewat berapa menit mulai lagi marahnya, gitu ya. Siapa yang sering begitu? Enggak ya. Kalau bisa di sini nggak ada, ya. Nggak ada. Jangan sampai ada yang marah itu sampai berkepanjangan, berlarut-larut, sampai tidak menegur. Sama istri aja nggak menegur, sama anak tidak menegur, sama kakak tidak menegur. Ya ada loh, ada sampai sekarang. Sama kakaknya nggak tegurin, sama adiknya nggak tegurin. Dan itu tidak boleh. Berarti kalau sampai seperti itu, rumah hidupmu sudah dikuasai oleh iblis. Hati-hati. Ketika hidup kita sudah dikuasai iblis, kita terjual hidup kita, keselamatan kita diambil, ya kan? Kita bisa gagal dalam pengenalan kita akan Tuhan, cuman gara-gara hal sepele. Yang ketiga, percaya
percaya diri. Percaya diri. Orang boleh atau harus percaya diri nggak? Harus. Berarti nggak cuma sekedar boleh, percaya diri itu harus. Ya, karena kalau dalam teori peperangan atau teori pertempuran atau saya dulu atlet juga gitu ya. Jadi pelatih saya selalu mengatakan kamu bisa mengalahkan gue, kamu bisa. Jadi percaya diri saya itu dibangkitkan sampai maksimal. Dan orang yang percaya diri tinggi itu minimal memenangkan peperangan 50% dulu ya. Sebelum masuk medan perang aku udah menang setengah, tinggal aku rebut lagi setengahnya. Itu orang yang percaya diri. Tapi orang yang minder tuh, ya aku mah nggak bisa, aku nggak mampu kalau suruh kayak gitu, aku nggak bisa. Itu belum mulai perang sudah kalah. Apalagi masuk medan perang, sudah tinggal jadi bulan-bulanan aja kita. Nah itu, makanya percaya diri itu penting dan harus kita miliki ya. Lalu pertanyaannya, mengapa orang percaya diri? Nah, ini yang harus kita perhatikan, karena ini kadang-kadang menjadi titik balik celah bagi orang percaya diri. Karena apa? Pintar. Gimana nggak pintar? IPK-nya 4, lulus dengan cum laude, Zuma cum laude. Kalau di perguruan tinggi, saya nggak sampai segitu. Walaupun dulu saya nilai terbaik lulusan, saya pernah ya. Jadi saya nggak merasa itu yang gimana. Itu aja nggak sampai 4 full, ya. Nggak sampai 4. Ini 4 ceritanya ini. Oh, berarti pinter banget ya, pinter banget. Lalu apa lagi? Kuat. Dia merasa kuat, punya duit, punya sumber daya segala macam. Perusahaan 10, ya kan? Kita ngobrol sama orang yang punya perusahaan 10, gimana rasanya? Oh iya Pak, iya. Oh iya Pak, iya Pak. Besok saya mau ke rumah yang nggak pernah nyapu, ya. Tiba-tiba kita nyapu, gara-gara dia cuma mau ngopi di rumah. Coba bayangkan, ya kan? Itu hebatnya orang punya yang kekuasaan atau orang kaya gitu. Berarti pantas nggak dia percaya diri? Pantas, ya kan? Lalu cantik, atau ganteng, sampai di sini yang ganteng sama cantik. Ganteng atau cantik. Orang yang punya face lebih dari orang lain biasanya percaya dirinya lebih dari orang. Apalagi dia model, apalagi dia kembang kampus, ya itu kembang desa, semua orang melihat dia percaya diri, punya skill dalam bekerja itu luar biasa hebat. Oh, masalah kecil saya bisa bikin ini, itu bisa, semuanya dia bisa. Percaya diri. Selain percaya diri ini baik, tetapi percaya diri ini juga bisa menghancurkan. Hati-hati ya. Iblis bisa menunggangi kepercayaan diri ini dan mengubahnya kita menjadi sombong. Ya. Orang yang terlalu percaya diri biasanya kalau ada orang gagal gimana? Ah, kamu mah memang nggak oke, ya.
kamu itu kurang usaha, kamu jangan-jangan kurang berdoa, jangan-jangan ya, kamu ini kurang itu, jadi merendahkan orang. Apalagi nggak pernah susah, ada yang nggak pernah susah, orang lahir kaya karena bapaknya konglomerat, hidup sekolah dan sekolah top semua, begitu gede langsung dikasih perusahaan ya kan, sampai tua punya begitu banyak, begitu sampai mati dikuburnya aja di San Diego Hill gitu. Nggak pernah merasakan kesusahan gitu. Waduh, ada yang pengen? Orang yang tidak pernah merasakan susah biasanya merendahkan biasanya pada umumnya adalah mereka merasa orang lain itu di bawah. Iblis sudah memakai ini, mengubah kehidupannya menjadi punya kelas di atas ya, punya kelas di atas ya. Makanya kalau yang sekarang merasa sedang di bawah, sedang nggak ada apa-apa, sedang gagal, sedang mengalami sesuatu yang struggle dalam hidupnya, harus bersyukur, harus bersyukur ya, karena di situ Tuhan sedang menempa kita. Tuhan bukan kurang panjang tangannya untuk menolong kita, betul ya? Tuhan bukan kurang sumber daya untuk memberkati kita, tapi kadang-kadang kita yang belum siap, betul? Kita yang belum siap. Jadi bersyukur, Tuhan, aku mau mempersiapkan diriku Tuhan untuk kami mau menerima berkat yang dari Tuhan. Siapa yang percaya tahun 2026 Tuhan mau bukakan jalan? Amin ya. Amin ya. Kalau kita percaya Tuhan sedang prepare kita, nggak boleh jadi orang sombong. Nanti begitu diberkati Tuhan terus lupa, itu Pak Wawan itu gerejanya di sebelah mana ya? Yang di samping air itu ya. Udah lupa ya kan? Karena sudah diberkati, mainannya udah bukan di sini lagi, mainannya di Bali, Lombok ya kan, cabai rawit ya kan, jadilah sayur Lombok sama cabai rawit ya kan? Udah lupa kadang-kadang. Makanya bersyukurlah kita masih struggle dalam hidup kita, masih berharap sama Tuhan ya. Banyak orang yang sudah begitu luar biasa, dia justru lupa sama Tuhan. Makanya saya kemarin sangat, waktu dengerin radio, waktu mau berangkat ya, ada cerita dari Bill Gates ya. Bill Gates itu ketika anaknya lahir sampai dia kuliah sampai lulus, dia tidak pernah membekali dia dengan sumber dayanya dia. Dia membiarkan anaknya tumbuh normal seperti anak-anak lain. Dia kalau mau ke sekolah, kalau kau mau papa antar ya boleh, tapi kalau kamu mau buru-buru papa silakan naik angkot, nggak apa-apa, naik bis. Pulang kalau mau dijemput supir boleh, tetapi kalau kamu pulang sendiri, jangan manja. Pulang, iya papa, aku mau pulang sendiri. Dia nggak dibeli tas yang mereknya mahal 50 miliar, enggak. Tasnya ya mungkin yang beli di pasar Perubung gitu ya. Sama dengan temennya, nggak yang mahal-mahal. Belikan tasnya temennya paling mahal apa? Waduh, jangan lebih mahal, beliin yang biasa aja. Kau cuman buat naruh
Jadi anaknya Bill Gates tumbuh normal seperti anak-anak biasa. Dia nggak sombong seperti anak-anak orang kaya yang kesentuh dikit aja, papa nakal, terus dimarahin. Ya, ada orang tua mendatangi sekolah lalu menghukum gurunya. Ada ya? Ada. Ini anak orang kaya. Ada yang bupati, ada yang ini mendatangi sekolah karena anaknya dimarahi oleh guru. Kalau saya mah kenyang dulu dimarahin sama guru. Saya dulu satu sekolah sama Pak Robi. Waduh, namanya kita kalau guru sudah marah disetrap, tangan semua gini, ya, pukul tangannya gitu ya. Jadi dimarahi oleh guru itu wajar. Kondisi kita dalam keadaan yang tidak nyaman itu ternyata sehat, betul? Sehat. Jadi orang yang perlu merasa bahaya adalah orang yang dalam kondisi yang semuanya serba ada, nyaman semua. Ya. Tetapi jangan lupa ada juga orang yang miskin tapi sombong. Ada, betul? Ada. Mau dibantu, enggak, aku enggak semiskin itu kok, enggak usah gitu ya. Aku lebih baik jalan kaki ke sana daripada kok kasih. Egonya tinggi, padahal mau ditolong. Yang ditolong pun bukan mau merendahkan dia mau menolong dengan sungguh-sungguh, tapi karena dia sombong nggak mau ditolong. Ada seperti itu? Ada loh, ada banyak gitu. Jadi bahaya bahwa percaya diri itu bisa menyebabkan keangkuhan, arogan, penolakan terhadap otoritas, dan bahkan bantuan dari Tuhan dan sesama. Ya, terlalu percaya diri. Aku bisa sendiri. Yang nomor 4 adalah keingintahuan. Ingin tahu itu sangat baik, bagus, tetapi bisa juga dipakai iblis jika kita izinkan keinginan tahuan itu, ya. Iblis yang biasa pakai untuk menyiram itu apa? Kata-kata apa? Masa sih? Ya. Masa sih? Masa iya? Iya kan? Tuhan itu baik dan bisa memberkati kita setiap hari. Masa? Saya nggak pernah rasakan. Masa? Kata-kata ini adalah bukan dari Tuhan, tapi dari siapa? Iblis. Masa sih? Bahaya. Lalu disiram lagi dengan keraguan dan ketidakpercayaan. Masa sih? Iya, masa Tuhan jadi manusia? Tuhan bilang Tuhan nggak bisa jadi manusia. Masa Tuhan luar biasa jadi manusia? Masa sih? Ya. Masa untuk menyelamatkan kita manusia, masa Tuhan harus jadi manusia? Apakah Tuhan nggak bisa comot aja? Tidak. Bisa, betul? Bisa. Kalau kita pakai keingintahuan orang, masa harus jadi manusia? Kan Tuhan bisa dengan kedaulatannya. Ini api neraka, ini orang bisa berjalan lalu tiba-tiba diambil masukin surga. Bisa? Bisa. Masa jadi manusia? Nah, bahaya. Keingintahuan yang berlebihan yang nggak sehat itu bisa dipakai iblis
untuk menjatuhkan kita, betul ya? Setan memupuk benih keraguan tentang keyakinan spiritual kita pada Tuhan, ragu pada diri sendiri, atau bahkan ragu pada niat baik orang lain, yang dapat menyebabkan kecurigaan, hilang harapan, bahkan hilang iman. Maka keingintahuan kita harus ingin tahu yang benar, yang positif dari Tuhan. Aku mau tahu kehendak Tuhan. Nah, tadi pemimpin pujian bilang, Tuhan maumu apa dalam hidupku? Itu yang kita cari, betul ya? Kita cari kehendak Tuhan. Apakah aku melakukan ini seturut dengan kehendak Tuhan? Apakah aku menyenangkan hati Tuhan? Nah, itu yang betul. Jangan mau cari-cari kesalahan manusia, jangan mau cari-cari kesalahan Alkitab, jangan mau cari tahu kesalahan bahkan agama-agama lain. Nggak usah. Agama lain adalah urusan agama lain. Agama kita urusan agama kita, kepercayaan kita urusan kepercayaan kita. Nggak usah urusin kesalahan orang, nggak usah urusin kesalahan kita juga. Kita mau cari tahu maunya Tuhan saja. Tuhan, aku pengen tahu maunya Tuhan, pengen tahu firman Tuhan lebih dalam. Itu yang benar, ya. Lalu yang terakhir adalah kenyamanan. Ya, kenyamanan adalah suatu hal yang diidamkan banyak orang. Kelimpahan, sejahtera, mapan, mau apa tinggal minta aja. Pensiun muda, udah 30 tahun, cita-citaku apa? Cita-citamu apa? Aku di usia 35 sudah pensiun. Nah, terus 36 sampai mati kamu ngapain? Ya foya-foya. Ada yang seperti itu? Ada loh teman saya. Ada teman saya, kerja keras dari umur 20. Cita-citanya apa? Aku pensiun di usia muda. Lalu pensiun di usia muda, lalu aku istirahat, menikmati semua, jalan-jalan ke sana kemari. Ya. Ada seperti itu ya. Itu cita-cita. Ini tidak salah juga, tetapi itu adalah celah besar bagi iblis. Iblis pakai kenyamanan untuk orang tidak cari Tuhan lagi, betul? Mau doa malam, ya kan? Biasanya kita, Tuhan, besok untuk bayar anak sekolah belum ada, Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan. Ya kan? Minimal doa seperti itu ya. Besok makan kami nggak ada, Tuhan. Ini udah uang terakhirnya hari ini, Tuhan. Nah, itu udah nyaman, udah ada semuanya. Besok doa apa ya? Doa apa ini ya? Doa mengucap syukur setiap hari, udah mengucap syukur. Ada semua, mau apa, mau teriak apa, pembantu datang ini semuanya ada. Akhirnya orang-orang seperti ini pun akhirnya juga lupa mengucap syukur, saking diopeni Tuhan, saking mudahnya itu, saking mudahnya itu. Betul ya? Ya. Kalau coba perhatikan, kalau orang sudah biasa dibaikin, pada umumnya ya, dibaikin sekali dua kali, terus setiap kali ketemu kita baikin terus, lalu sekali saja kita nggak baikin, lalu orang itu akan menganggap kita tidak baik. Kebaikan kita selama ini dianggapnya tidak ada. Kamu memang seharusnya baik sama saya, jangan dong kayak gitu. Orang selalu seperti itu. Kebaikan Tuhan yang luar biasa itu dia anggap biasa-biasa saja.
Ketika kita susah sedikit aja, kita anggap Tuhan tidak baik, Tuhan nggak pelihara kita. Nah itu makanya kenyamanan itu sangat berbahaya. Baik, tetapi punya potensi yang berbahaya. Iblis menyiram kenyamanan itu dan berkata, kamu memang hebat, ya kan? Kamu itu dapat ini semua itu karena kamu bukan rajin ibadah, karena kamu kerjanya top, ya. Kamu menjalin relasinya bagus, ya kan? Kok teman-temanmu yang kaya itu juga bukan anak Tuhan, kan dia kaya juga, ya. Jadi kekayaan yang kamu punya ini nggak sepenuhnya dari Tuhan, gitu ya. Iblis menyiramkan, akhirnya kita semakin jauh dari Tuhan, semakin jauh dari Tuhan. Hari ibadah kita tiba-tiba posting di puncak, ya kan? Kita posting lagi, besok lagi di mana? Ibadah tidak penting lagi, jalan-jalan justru penting, ya. Kita semakin jauh dari Tuhan, semakin jauh dari kenyamanan ini juga iblis pakai untuk biasanya menghakimi orang lain. Suka menghakimi orang lain. Dan coba perhatikan, ini ada survei, ini untuk terakhir ya, ada survei di perguruan tinggi seperti ini surveinya. 90% orang yang dulunya waktu nggak punya, nggak suka memberi, nggak dermawan ya, nggak suka nolong, ya. Duit pas-pasan ya dia pakai sendiri, ya. Nggak suka berbagi lah pada saat dia nggak punya. 90% orang-orang seperti ini saat sukses juga tidak suka memberi, bahkan semakin pelit. Ada orang kaya tapi pelit. Dia bukan waktu kaya pelit, sejak miskin pelit, gitu. Tetapi surveinya itu juga berbalik, sama. Waktu dia miskin suka berbagi. Bro, ada nggak? Gue cuma punya satu, punya dua. Ya udah nih buat lu satu, berbagi. Padahal baru cuma punya itu, tapi pada saat dia sukses, dia juga suka memberi, karena ini sudah dilatih dari waktu dia miskin. Jadi memberi atau tidak suka memberi itu bukan berdasarkan jumlah dia punya, ini survei, tetapi karena sikap hatinya. Jadi sekalipun nggak punya, dia tetap memberi, ya. Ada kisah seorang janda yang ketemu dengan Tuhan Yesus di Bait Allah, ya. Lalu dia memberikan persembahan cuman 2 repis, ya. Kalau orang Jawa Timur bilang rong repis, 2 apa itu? Kelindingan 2 gitu. 2 logam. Kling 2. Berarti kalau mungkin sekarang 2000, ya, 2000 logam lagi bunyi kling gitu ya. Lalu ada satu orang kaya lagi memberikan, mungkin ada capnya Bank Indonesia gitu, satu grup gitu. Lalu Tuhan bilang, mana yang memberi lebih banyak, orang kaya itu atau dia? Orang kaya. Tapi Tuhan bilang orang miskin itu memberi lebih banyak daripada orang itu, karena dia memberi 2 itu dari yang
dia itu semua yang dia punya dia berikan kepada Tuhan. Biasa. Orang-orang kayak gini ketika dia kaya dia nggak mungkin pelit. Amin. Pada saat miskin pun dia tetap memberkati itu. Ya, makanya kenyamanan itu kadang-kadang juga membunuh karakter manusia. Boleh nyaman, tetapi nggak usah pengen nyaman. Nggak usah pengen nyaman. Berikan hidupmu kepada Tuhan seutuhnya. Amin. Jadi 5 hal tadi. Nomor 1 apa tadi? Nafsu dan keinginan. Nomor 2 emosi. Yang ketiga percaya diri. Yang keempat keingintahuan. Yang kelima kenyamanan. Ini adalah 5 area yang sering iblis pakai untuk mencuri dari kehidupan kita. Ya, makanya kita bersyukur ya bahwa kelima area kita ini masih terpelihara baik. Tuhan ingin bahwa di dalam kehidupan kita hidupnya itu berkemenangan. Ayat yang terakhir ya yang kita baca, Mazmur 37 ayat yang kelima. Oh mati ya deh. Iya. Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa, taruh aja. Mazmur 37 ayat yang kelima. Ya, mari kita sama-sama baca. 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Amin ya. Nomor 1, kita bertindak dengan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, bukan pada yang lain. Yang kedua, jika sudah diserahkan, kita harus percaya pada Tuhan sepenuh hati kita, sepenuh kehidupan kita, percaya kepada Tuhan. Maka yang ketiga, ini adalah kunci bahwa Tuhan itu akan bertindak. Ya. Orang kadang hanya berhenti pada iman saja. Aku percaya sepenuhnya. Tuhan, aku percaya aku anak Tuhan, aku orang Kristen. Ya, aku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya bahwa Tuhan memiliki hidupku. Ya, bahwa masa depanku adalah miliknya Tuhan. Tetapi kita belum di depan tadi menyerahkan hidup kita lupa. Sebesar apa imanmu, tapi kalau ada area di hidupmu nggak diserahin sama Tuhan, maka Tuhan susah bertindak. Tuhan mau bertindak, tetapi ada area di sini ragu, area di sini sombong, area di sini angkuh, nggak akan Tuhan bertindak. Tapi ketika area 5 tadi sudah diserahkan sama Tuhan, lalu kita dengan percaya iman sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan pasti bertindak. Ya, jadi 3 hal. Sebelum percaya harus serahkan. Hidupmu bukan milikmu lagi, tetapi Kristus, milik Kristus. Ya, jangan cuman karena semua karena iman, betul karena iman. Tapi kalau kok nggak serahkan hidupmu, maka iman itu nggak akan jadi. Tuhan nggak akan bertindak. Tuhan akan buka jalan ketika kita menyerahkan itu. Ego kita serahkan sama Tuhan. Aku bukan apa-apa Tuhan. Sombongnya kita serahkan. Aku nggak sombong. Aku rendah.
marahnya kita, emosi kita serahkan. Aku mau Tuhan mengendalikan hidupku. Lalu orang-orang seperti ini ketika dia percaya sama Tuhan, luar biasa. Musa adalah orang yang paling lemah lembut, dikatakan firman Tuhan. Orang Israel itu begitu luar biasa, menghujat dia, bahkan menghujat Tuhan. Wah, kamu untuk apa bawa kamu? Tapi Musa tetap sabar, dia kendalikan itu. Dan saat dia percaya kepada Tuhan, Tuhan bertindak. Coba Musa emosian, kamu ini apa dari awal emosian, ya kan? Maka bangsa Israel nggak akan sampai tanah. Tapi coba perhatikan, ketika di titik dia sudah mau masuk Kanaan, Musa nggak bisa kendalikan, di emosinya naik. Yang harusnya ngomong saja sama batu, dia kamu nggak boleh masuk tanah Kanaan. Kurang beriman apa Musa? Kurang beriman apa? Jadi sekarang kalau kita semua di sini beriman kepada Tuhan, Tuhan mengajak yang pertama, serahkan seluruh hidup, maka Tuhan pasti bertindak. Amin. Puji nama Tuhan.